apa kabar? Balik lagi di channel saya. Ya, hari ini kalian pertama kali ya lihat saya tampil di depan kamera. Ya, beginilah saya. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat. Ya, seperti di thumbnail kalian lihat sendiri, hari ini saya mau buka unboxing kanister yang baru aja datang hari ini. Hari ini hari Minggu, saya baru beli. Ya, datang hari ini juga. Sebelum kita bahas kanisternya, ya, kita bahas dulu, penting nggak sih beli kanister yang harganya mahal, ya? Perbandingannya gimana sih kanister pabrikan dengan kanister yang DIY alias yang buatan tangan sendiri yang dari pipa paralon. Pertama kita bahas dulu dari kanister yang DIY, ya. Kanister DIY itu kelebihannya adalah pertama adalah murah, ya. Ini garis besarnya aja, harganya adalah murah, apalagi kalau kalian bisa bikin sendiri itu lebih murah lagi. Terus kelebihan berikutnya adalah di DIY adalah kalau kalian kanister DIY itu kan menggunakan power head. Jadi kalau power headnya itu rusak, kalian bisa ganti langsung sendiri, atau merasa kurang besar arusnya, kalian juga bisa langsung ganti power headnya disesuaikan dengan ukuran pipanya, ya. Nah, kalau untuk kekurangannya DIY, seperti namanya DIY, bikin sendiri. Jadi kekurangannya adalah ada rentan bocor, ya. Kalau seal-sealnya kalian nggak rapi, bisa rentan bocor. Terus biasanya juga secara model kan kurang menarik, ya, namanya juga buatan tangan sendiri. Kemudian tempat media untuk media filternya biasanya terbatas, ya, terbatas kecuali kalian pakai pipa paralon yang besar. Yaitu kelebihan dan kekurangan untuk DIY secara garis besar. Nah, kalau untuk yang pabrikan gimana nih kelebihannya? Kalau pabrikan itu kelebihannya biasanya adalah pertama adalah rapi, ya. Seperti buatan pabrik, jadi umumnya adalah rapi. Kedua adalah biasanya kualitasnya lebih bagus karena pabrikan, jadi seperti sealant-sealantnya dan materialnya itu semua sudah lebih baik, ya, karena itu semua buatan pabrik. Kemudian penggunaannya juga lebih mudah, seperti umumnya di kanister pabrikan ada pompa untuk narik air. Jadi saat kalian pertambangan setup, gak usah repot-repot mancing-mancing air, bisa langsung ditekan pompanya, kalian akan langsung narik air ke dalam kanister, ya. Terus kekurangannya nih, ada juga kekurangannya kanister pabrikan. Biasanya satu, harganya mahal, ya. Harga kanister pabrikan, contoh misalkan Atman saja harganya anggaplah 800.000. Dengan harga segitu kalian bisa bikin beberapa DIY, ya. Terus kemudian adalah spare partnya. Kanister pabrikan disediakan spare part yang bisa kalian beli kalau kanisternya bermasalah biasanya, tapi harganya pun cukup mahal. Contoh Atman, saya pernah konektor pipanya itu rusak, ya, bocor, rembes. Nah, itu harus dibeli satu set, ada dua konektor yang tidak bisa dibeli terpisah, harganya 400.000. Nah, itu baru dari Atman, ya. Jadi kurang lebih begitu plus minusnya secara garis besar untuk pabrikan dan DIY. Nah, sekarang kita lanjut langsung ke topik utamanya, ya, kanister yang baru saya beli. Ini dia barangnya. Sorry kalau agak keringetan karena lagi panas banget. Ya, ini adalah kanister yang saya beli akibat kebanyakan nonton Green Aqua, ya. Kenapa saya beli ini? Ya, banyak nonton di Green Aqua, kanisternya ini terlihat praktis untuk digunakan, ya. Sekarang kita lihat dulu boxnya, yuk. Ini adalah pertama-tama, ini adalah tipe Biomaster 350. Biomaster 350. Kita lihat speknya, flow-nya adalah di 1100 liter per jam. Katanya sih untuk maksimal 350 liter akuarium, tapi kayaknya terlalu kecil kanister ini untuk segitu. Karena ini saya mau pakai di akuarium 60 cm. Kemudian apalagi yang bisa dilihat dari kotak ini, ya. Ini dia. Sorry, ini udah agak jelek, ya. Mungkin karena harganya mahal, jadi stoknya agak-agak tertahan di toko. Jadi ya maklumin aja kotaknya jelek, yang penting dalamnya bisa dipakai dengan baik. Oke, jadi yang ini Biomaster 350. Selangnya pakai 16 mili. Kemudian dapat selang panjangnya 4 meter. Konsumsi daya listriknya adalah 18 watt, ya. Cukup sedikit agak besar untuk kanister seperti ini.
karena biasanya Atman di sekitar 10 sampai 15 watt. Apalagi bisa dilihat dari sini ya. Oke sih, gitu aja. Kalau kalian lihat ini ada apa namanya, heater. Ini bukan tipe yang termo, jadi ini adalah yang Biomaster 350 biasa. Langsung aja yuk kita buka ya. Bukannya di bawah karena agak sempit tempatnya. Oke, jadi ini cuma tutupan doang, nggak ada apa-apa. Pertama kita keluarin aksesorisnya dulu ya. Ini adalah aksesorisnya, kotak aksesorisnya, ya polos, harus coklat biasa. Saya keluarkan dulu. Oke, ini selangnya, ya, ukurannya 16/22, ya, selang 16 mili, cukup besar, panjangnya 4 meter seperti tadi infonya. Kemudian di sini ada pipa-pipa, ya, ini sepertinya untuk pipa inlet. Karena polos, ini adalah ada bolong-bolong, berarti ini untuk biasanya pipa yang dipakai untuk spray bar. Jadi seperti ada lily pipe, ini ada spray bar. Jadi yang airnya keluarnya dari sini, titik-titik ini. Cuma biasanya agak jarang digunakan karena biasanya sering mampet di sini, kotor. Kemudian di sini ada, oh ini buku garansi. Ini buku garansi. Jadi kalau klaimnya dari Oase adalah 3 + 1 tahun ya. Walaupun pada saat di toko saya beli dia bilang garansinya cuma 1 tahun aja. Ya mungkin karena dari Jerman, distributor juga kayaknya nggak ada di sini. Jadi cuma 1 tahun dia kasih garansi. Ini juga sama. Kemudian ini ada buku panduannya, manual book. Manual booknya kalian sendiri. Kalian kalau beli kanister biasanya ada buku panduan nggak? Ini nggak ada ya. Ini ada di sini, ada dikasih buku panduan yang tebel banget. Ya, kalian bisa baca-baca di sini. Kalau kalian nanti ada rencana pengen beli juga, di sini ada cara pakainya lengkap, bahasa Inggris dan tentunya ini ada bahasa-bahasa lain, bahasa Itali, bahasa Prancis, bahasa Jerman, ya, karena ini multi. Kemudian di sini ada perlengkapan. Kalian lihat sendiri. Ya, ini adalah perlengkapan untuk inlet dan outlet filternya. Lihat, ini ada strainernya, ini ada L-nya, kemudian di sini ada sambungan-sambungannya. Cuma yang seperti kita pakai, ya, yang biasa kita pakai, ini biasanya tidak dipakai karena bentuknya tidak menarik. Karena yang variasi yang seperti lily pipe kaca atau stainless biasanya lebih menarik. Kemudian ada apa lagi di sini? Di sini ada tutupan, ya. Ini adalah tutupan aksesoris untuk dipasang heater. Jadi kalian bisa beli filter sendiri, bisa beli heater sendiri, pasang di sini, ya. Karena di sini kelihatan ada sealnya. Jadi heaternya akan masuk ke dalam sini dan dipasang ke dalam kanisternya. Jadi heaternya itu tidak lagi digunakan di dalam akuarium, tapi di dalam kanister. Jadi lebih minimalis penampilannya. Ini seperti ada, oh ini adalah karet untuk dudukan kaki kanisternya, ya, biar tidak ada getaran-getaran. Jadi kanister pada saat digunakan dipasangin ini, suaranya lebih senyap. Udah sih, itu aja, nggak ada apa-apa lagi. Kita pinggirin dulu kotak perlengkapannya. Ya, kemudian kita langsung aja ya di kanisternya. Kita keluarin dari boxnya. Sedikit agak berat, agak besar. Ya, ini dia Oase Biomaster 350, ya, dari Jerman, yang biasa dipakai di Grand Aqua. Boxnya kita singkirkan dulu, tidak ada apa-apa lagi di dalamnya, sudah kosong. Oke, kita lihat di sini materialnya, ya, plastik seperti kanister-kanister pada umumnya. Oke ya, secara bentuk overall bagus. Walaupun kanister ini sebenarnya sudah tipe yang beredar lama di pasaran, sudah beberapa tahun, tapi masih awet, masih dijual juga di pasaran, belum ada pembaruan tipe. Kemudian di sini ada outletnya, nah nanti dipasang selangnya di sini ada inletnya, ya. Nah, kenapa saya pilih kanister Oase Biomaster?
Saya sering nonton, kita seperti tahu kita nonton Green Aqua, mereka sering mendemokan cara mereka maintenance. Jadi yang bikin saya tertarik adalah di sistem pre-filternya. Ya, pre-filter ini mempermudah kita untuk maintenance kanister, ya. Pre-filter. Jadi kita nggak usah sering-sering buka-buka tutup kanisternya semua dibawa ke tempat buat dibersih-bersihin, dicuci. Di pre-filter ini lebih mudah, ya. Lebih mudah karena apa? Jadi kalau kalian mau maintenance, kalian cukup keluarin busanya, ada di sini, ya. Ya, ada di sini. Ini juga tombol termasuk untuk pompanya. Jadi saat pertama kali dipasang, pencetnya juga di sini. Pre-filternya juga di sini. Ini seperti biasa, bisa diputar-putar, ya. Ini bisa diputar-putar yang arah. Nah, kemudian kita coba buka, ya. Kenapa saya pilih kanister ini, ya? Seperti namanya pre-filter yang bikin saya tertarik. Kita buka dari sini dulu, ya. Dari sudut ini dulu pertama yang dibuka, digeser aja tuasnya. Lihat ya, akan berputar. Kemudian baru tuas yang di sini. Nah, ini baru bisa dibuka. Oh, sorry. Nah, ini dia sistem pre-filter dari Oase Biomaster, ya, yang bikin maintenance akuarium, maintenance filter jadi jauh lebih mudah. Kenapa jadi jauh lebih mudah? Karena ya kita bisa taruh busa filternya di sini tanpa perlu mengisi busa filter di dalam si kanister. Jadi di dalam kanister cukup diisi dengan media-media seperti biologis atau kalian mau isi media kimiawi, ya. Jadi bisa lebih optimal. Nah, di sini yang kalian pencet. Nah, ini dia. Ini isinya sponge filter yang nanti bisa dilepas satu persatu. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sponge filter di sini. Jadi saat kalian maintenance, kalian cukup keluarin sistem pre-filternya ini, dan ini akan kotor, tinggal dimasukin ke air, ember yang ada airnya, tinggal cukup diperes-peres saja, semudah itu. Kemudian kalian bisa langsung dipasang lagi busa-busanya ke dalam sini. Ada 5 piece. Jadi itu yang bikin maintenance di Oase Biomaster lebih mudah dan lebih cepat, ya. Kita pasang lagi dulu. Oke. Kita pasang lagi. Masukin lagi. Oke. Lanjutnya seperti biasa, ya, seperti sebelumnya, harus di lock dulu. Di lock juga di sini. Oke, ya. Oh iya, ada satu juga fitur yang bikin saya tertarik dengan si kanister ini. Ya, apa itu fiturnya? Adalah ini, hal simple, tentengan. Ya, banyak kanister-kanister yang beredar di pasaran itu biasanya kalau kalian mau angkat, mau maintenance, kalian harus angkat filter semuanya. Ini kalau lagi isi air biasanya cenderung berat, ya. Padahal ini hal mudah yang harusnya bisa dilakuin sama pabrikan-pabrikan merek lain, ya. Kayak gini jadi lebih mudah buat ngangkat-ngangkatnya, ya. Sekarang kita buka, ya. Kita buka si Oase Biomaster. Kita lihat apa aja ada di sini. Seperti biasa bukanya ada tuas di sini. Ada 4 sisi seperti brand-brand lainnya. Oh ya, kanister ini, Oase ini akan digunakan saya untuk menggantikan si Atman yang sudah saya pakai selama 2 tahun sampai 3 tahun lah kurang lebih. Oke, ini sudah dibuka. Yap, ini adalah kepalanya. Kita bahas ini dulu, ya. Kayak tembakan. Ini sistem pre-filter yang tadi kita keluarin. Jadi di sini. Oke. Nah, ini adalah tempat letak impeller. Ya, kalian tahu setiap filter punya impeller. Ini adalah semacam nyawanya, jantung penggeraknya ada di sini. Jadi walaupun ini menggunakan sistem pre-filter yang bikin kita jarang-jarang maintenance, tapi sesekali, ya, si kanister juga impeller juga harus tetap dibersihkan dengan rutin. Kenapa? Soalnya kalau impellernya kotor, biasanya nanti akan sering bunyi-bunyi dan kinerjanya akan berkurang, ya. Terus di sini ada lagi, kalian lihat ada bulatan biru. Nah, bulatan biru ini adalah tempat untuk menaruh heater. Jadi kalau kalian beli yang Oase Biomaster yang thermo, ini yang biasa. Yang thermo itu di sini langsung dapet heater.
ya. Heaternya bisa langsung pasang sini, nanti dia tembus ke sini, ya, tembus dari lubang ini, oke. Atau kalian juga bisa juga beli heater yang kurang lebih ukurannya menyesuaikan sama ini. Ini nggak gede kok, ini kecil. Jadi lebih tampilan lebih minimalis, karena biasanya kalau heater itu kan cukup panjang besar, jadi agak-agak sedikit mengganggu kalau kalian ada estetika yang kalian suka gitu ya. Estetikanya jadi berkurang kalau ada lebih banyak peralatan di dalam akuarium. Di sini jadi lebih minimalis. Oke, jadi cuma begini ya, simple. Saya taruh di bawah dulu. Oke, ini adalah si embernya ya, bucketnya, bucket si Wase Biomaster. Kelihatan ya, kayak gini. Kita langsung keluarin seperti biasa. Paling atas adalah jaring. Ini jaring kalian di setiap kanister biasanya selalu ada. Kalian harus pakai jaring ini ya, taruh di paling atas, karena biasanya paling atas untuk kanister pabrikan isinya busa. Jadi kalau busanya itu tidak kalian tutupin dengan jaring ini, ada risiko busanya akan tertarik, tersedot ke dalam impeller dan nyangkut, impellernya rusak ya. Jadi selalu kalau kalian pakai pabrikan merek apapun, jaring ini selalu digunakan, karena biasanya paling atas busa, taruh tutupin. Nah, kita taruh dulu di sini. Kita lihat ada berapa rantang di dalam kanister Wase Biomaster 350 ini. Kita keluarin satu persatu ya. Ini adalah yang paling pertama. Yang paling pertama. Ini yang kedua. Taruh sini. Kemudian lanjut. Yang ketiga. Ini adalah yang keempat. Dan ada satu lagi. Terakhir. Yang kelima. Ya. Jadi ada 5 paket, 5 rantang di sini di Wase Biomaster yang bisa kalian optimalkan untuk memaksimalkan filtrasi biologis kalian. Ya, seperti biasa. Ya, ini kalian lihat rantang paling atas, rantang paling pertama ini ya, lebih tipis, lebih kecil. Lihat bedanya, lebih kecil karena biasanya rantang paling atas diisi oleh busa ya. Jadi karena kita mau memaksimalkan media biologis, busa ini bisa kita option tidak usah dipakai ya. Ini lihat, nggak usah dipakai, ini disingkirin aja. Kemudian rantang yang paling bawah ya, tadi ini di atas, di dalamnya di paling bawah, tapi sebenarnya sama semua. Dikasih Cultness ya, kalian lihat Cultness, kalian tahu Cultness ya, media biologi juga. Sebenarnya Cultness adalah media yang bagus, cuma sayangnya penggunaan Cultness yang optimal bukan seperti ini ya. Cultness yang optimal adalah dia akan berputar dengan aerator ya. Jadi Cultness-nya akan bergerak, berputar-putar ya, supaya si bakteri lebih maksimal ada di media Cultness ini. Kalau begini dong biasanya agak kurang. Jadi kita pinggirin karena ini mau diisi media biologis. Oke, masukin lagi dulu. Lanjut, media berikutnya busa. Please, ini nggak perlu, ini nggak kepake, buang. Kalau kalian mau kontak saya, nanti saya kasih. Masih busa, nggak kepake juga, buang. Yang terakhir masih busa juga, ya, buang. Kalian bisa isi, lihat ini cukup banyak space-nya buat naruh media biologis yang biasa kalian pakai, entah yang premium seperti Sichem apa itu namanya ya, yang Sichem itu, atau yang murah-murah seperti keramik ring atau pumice batu apung ya. Kalian bisa option pakai sendiri di sini. Kalau saya biasanya pakai pumice atau batu apung yang kiloan ya, karena biasanya brand-brand ternama pun sebenarnya itu adalah pumice yang entah gimana ceritanya, mungkin ada proses apa yang bikin harganya jadi lebih mahal. Jadi sebenarnya itu sama aja, itu adalah pumice. Jadi saya lebih pilih pumice kiloan yang biasanya saya pakai. Oke. Jadi gitu, di dalam kanisternya kayak gitu aja. Nah, dari semua cerita yang tadi saya udah bahas, segala macam kelebihan dari Wase Biomaster, ada nggak sih kekurangan? Ada, kalau menurut saya ada ya. Salah satunya adalah di sini, di inlet dan outletnya.
Sistem inlet dan outlet Oase Biomaster ini tidak seperti pabrikan-pabrikan merek lainnya ya, yang biasanya dikasih keran tutup on off gitu ya, dikasih keran buka tutup. Jadi kalau kalian mau maintenance, mau copotin kanisternya, kalian cukup tutup keran, bisa diputar, lepas kanisternya, bisa dibawa selangnya tanpa harus ikut. Nah kalau di sini nggak bisa, selangnya akan ngikut, nancep di sini terus ya, nancep di sini terus. Itu adalah salah satu kekurangan. Oke, jadi maka dari itu ya, karena kekurangannya yang tanpa keran, jadi kalau kalian mau memudahkan harus beli dulu kayak gini. Ini sebutnya double tap ya, keran double tap. Jadi nanti dipasang selang di sini, ini bisa ditutup, kalian tarik, ini buka ya. Jadi kalian harus nambah begini lagi kalau kalian mau maintenance-nya, kanisternya mau dibawa tanpa harus selang-selangnya juga lebih mudah maintenance-nya. Terus saya juga udah siapin ini adalah reducer dari ISTA, dari ukuran 12 mili ke 16 mili. Kenapa saya mau pakai reducer ya? Karena saya nggak mau beli lily pipe lagi, karena saya sudah punya lily pipe yang ukuran 12 mili dari yang saya pakai di Atman sebelumnya. Saya rasa itu sudah cukup, jadi saya nggak mau beli lagi karena pikir ya sayang uangnya juga, karena toh fungsinya sama-sama aja. Jadi saya pakai ini, nanti dari sini 16 mili akan di drop ke sini, di reduce ke 12 mili supaya bisa dipasang di lily pipe saya ya. Oke, jadi itu aja review si Oase Biomaster. Oke, sekarang video selanjutnya lanjut kita pasang. Oke, jadi pertama-tama kita bandingin dulu ya. Ini kanister awal saya yang belum diganti. Ini memang bukan perbandingan apple to apple, tapi cuma untuk ngeliatin aja perbedaan flow-nya dari si kanister Atman yang tipe 3336S. Speknya kalau nggak salah 800 liter per hour ya. Flow-nya seperti ini dengan lily pipe model jet pipe. Yaitu ini 800 liter per hour. Sebenarnya cukup deras, cuma masalahnya kalau tanaman backgroundnya sudah mulai rimbun sampai ke atas, ya flow-nya akan berkurang. Jadi untuk supaya muter, saya menambahkan ini power head di situ di ujung. Jadi flow-nya muter. Jadi kenapa saya coba ganti kanister dengan yang lebih bagus supaya lebih minimalis, flow-nya langsung lebih kencang. Ya, jadi ini Atman 800 liter per hour, flow-nya seperti ini. Selanjutnya kita cobain yang Oase. Oke guys, jadi ini video Oase Biomaster yang sudah terpasang ya, barusan gue pasang. Cuma nggak saya kasih rekaman videonya karena terlalu nggak penting. Jadi begini penampilannya, sorry berantakan karena raknya seadanya. Ini juga nggak lurus dengan si akuariumnya. Jadi dia agak ke samping sedikit ya. Jadi gini penampakannya nih, udah dipasang seperti kalian lihat sendiri, serangan 16-12 yang tadi saya ceritain. Dipakein ini nih, double tap supaya maintenance nanti. Jadi pada saat nanti maintenance kan di situ pakai ya filternya tinggal diangkat ya, busa filternya. Nanti kan sesekali di dalam kanister ini akan kotor, airnya kotor, mungkin ada kotoran mengendap juga. Jadi pakai beginian supaya nanti tinggal buka. Nanti ini tinggal dibuka, nanti air dari akuarium akan ngedorong air yang ada di kanister untuk keluar dari sini. Jadi akan ada pembuangan dari dalam kanister ya. Jadi ini lebih mempermudah buat maintenance nanti. Kemudian juga seperti yang tadi saya bilang, karena saya nggak mau ganti lily pipe, jadi saya pakai reducer. Ini reducernya ya, in out semuanya pakai reducer karena ini nih, pipe yang saya pakai itu ukurannya 12 mili. Jadi supaya nggak ganti, langsung saya pakai reducer aja. Oke, untuk flow airnya seperti ini ya. Memang tidak bisa dibandingkan dengan Atman karena beda spek ya, tapi hanya untuk memperlihatkan aja. Jadi begini flow-nya berdasarkan speknya 1100 liter per jam. Begini dia. Kita geser.
Lihat. Sampai ujung. Harusnya kencang, terus di bawah juga. Lihat dari atasnya yuk. Ya, kurang lebih begitu. Oke guys, jadi sekian videonya. Mudah-mudahan bisa jadi referensi. Siapa tahu ada di antara kalian pengen upgrade ke kanister filter yang lebih premium. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi referensi, entah merek Wase atau merek-merek lainnya. Oke, terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.